katanya. Ke hipnoterapi, minta disetrum aja bilang. Ke hipnoterapi siapa? Icat stres sampai ke hipnoterapi. Alah, udahlah Cat. Kau stres kenapa Cat? Kau pikirin lah orang-orang yang kau tipu Cat. Udahlah Icat. Kalian tahu nggak, munculnya Icat itu awal mula itu kita loh yang naikin dia loh. Gila emang. Gak tahu diri, aku bilang. Ada ya orang sejati itu ya, gila. Ya itu sekongkol lah sama itu, pasti mah. Dia itu selalu di live Mak Yolo dulu itu suka mepet-mepet minta dinaikin, Papa Dimas. Isa Sega udah temu brewok. Apa? Enggak, tanya Isa Sega gimana kabarnya udah temu brewok, bilang. Takutnya nah. Kacang lupa. Aduh, dari tingkah laku dia aja udah kelihatan. Gak tahu kalian bisa percaya kayak mana sih, oh, Tuhan. Ya, dia itu gini loh guys. Maksud aku tuh bukan nggak punya simpati atas meninggalnya keluarga dia ya, meninggal dunianya keluarga dia. Cuman malamnya dia bisa posting belanja-belanjaan, handphone dia aja masih handphone bagus. Kenapa lu nggak mendahulukan menjual barang lu gitu daripada untuk keluarga kau rela kau minta donasi, ngerti nggak? Seenggaknya kalau kau nggak mampu, ya nggak usah ngapain. Seenggaknya kalau kau masih ada barang bagus, kenapa nggak pakai barang-barang kau? Itu maksud saya. Katanya, Kak Yolo bilang masa sih katanya. Masa sih? Ya, iya kan? Kalau ada donasi kenapa harus jual banda? Sebenarnya gini loh guys. Lu mau open donasi pun itu gak apa-apa. Kalau menurut aku ya Mak ya. Tapi dengan lakukan yang positif. Ini saya lagi hamil. Dengan kondisi diri lu itu emang benar-benar susah. Ya, emang deh. Mak Yo sama Mak Yo udah baikan kah? Emang gak pernah ribut. Gak pernah ribut. Yolo kenapa gue diblokir padahal tidak punya masalah? Karena mungkin ketikan lo kali. Mood gue lagi gak bagus. Ya anak. Jujur guys, aku benci banget dengerin orang ribut mengenai skincare. Siapa yang mafianya, siapa yang pedagangnya, siapa yang ngegosipnya, siapa yang siapa dan siapa lagi. Kayak gak ada kerjaan kalian itu. Hah? Ujung-ujungnya jualan. Kalau kalian takut pakai skincare yang seperti itu, entah dari mana mereknya, please beli yang memang benar-benar terakreditasi. Mereknya jelas, perusahaannya besar, dan tidak milik perorangan. Gitu. Paham kan maksudnya? Gitu aja kok repot sih guys. Gak usah lah beli-beli yang begitu-begituan dari dokter-dokter tertentu. Gak perlu. Ya, beli merek-merek tertentu yang sudah paten. Bener gak? Jadi gak usah ribut. Ujung-ujungnya mempromosikan produk sendiri dan menjatuhkan orang lain. Udah jelas-jelas mereview produk orang lain itu tidak dibolehkan kecuali BPOM. Paham ya? Paham gak? Jangan ribut. Pusing dengernya, berseliweran di situ. Emang media sosial milik kalian, ributin terus. Heran saya. Bener gak guys? Percaya gak? Kamu dukung saya gak? Capek loh dengernya. Saya gak mau komentarin kalian itu siapa. Udah denger belum buat berita besok? Apa tuh dok? Berdua bisa kayak begitu berdua. Besok si istrinya tersangka daerah pemeriksaan untuk TPPU ya. Mungkin tadi pemeriksaan terkait apa dok? Tadi pemeriksaan gimana? Pemeriksaan tadi mungkin seperti apa dan terkait apa? Seperti apa tadi pemeriksaannya? Pertanyaan-pertanyaannya tadi spesifik soal apa dok? Pendalaman soal hak konsumen mungkin seperti apa tadi dok? Dok, tadi sempat ketemu sama dokter Richard, mungkin di dalam besok. Kondisinya dok, dokter Richard aja. Dokter mungkin tadi pemeriksaan Tadi lancar ya dok ya? spesifik soal apa dok? Lancar dok mungkin tadi pemeriksaannya. Keadaan Richard ini seperti apa sekarang dok? Dok, keadaan dokter Richard sendiri seperti apa sekarang? Bang udah Oke bang, gimana bang? Tadi pemeriksaannya bang, sedikit aja bang. Hari ini di pemeriksaannya apa? Oke, sedikit bang. Kamu pemeriksaan aja bang tadi. 5 menit aja bang, 5 menit. Gini aja nanti apa langsung aja sama penyidik. Dan pihak abang, Tadi nggak ada ini cuma keterangan tambahan aja ya. Maaf ya. Terkait apa bang? Namanya mungkin lebih soal apa bang? Spesifiknya mungkin lebih soal 5 menit bang, bang. Ini terkait apa mungkin bang? Yang mana bang? Izin bang. Apakah yang terkait undang-undang pelanggaran kesehatan bang? Ayo bang, dikit aja bang.
Dia yang bikin masalah, dia yang ngajak netizen riweh, open donasi buat ngelaporin Doktip. Makanya kalau miskin aja, nggak usah ikut nimbrung ya kalangan-kalangan orang yang berduit. Mereka tuh saling lapor karena mereka tuh punya duit. Lah lu yang dari kampung sok-sokan mau menjadi garda terdepan, terus ujung-ujungnya ngerepotin gua nih seorang netizen, ya, open donasi 1.000 rupiah. Gosip monyet. Kalau kau punya masalah sendiri, udah kau urus sendiri. Kan katanya kau berkuar-kuar punya bukti. Iya, punya bukti kan? Ya nggak usah pakai duit lah itu mah. Udah dilaporin aja, pakai bukti itu aja ya. Kau pikir dunia lapor melapor ini tuh nggak habis uang sekalipun mereka benar atau salah, bodoh. Terus si Nepos kemana? Kau itu cuma dijadikan sapi perah, bodoh. Dijadikan sapi perah. Sebenarnya sih, kalaupun kau di apa-apain gitu kan sama musuh kau atau masuk penjara, nggak ada yang peduli. Si Nepos itu nggak akan peduli sama kau, bodoh. Nggak akan peduli sama kau. Rela berkuar-kuar hanya untuk mencari sesuap nasi karena ya sudah dikasih uang 20 JT. Apakah uangnya itu sudah habis? Ya sudah habis lah. Apa sih harganya uang 20 JT zaman sekarang ya? Kan gak ada harganya cuy. OP hidungnya bisa, tapi untuk katanya dia ini kan membela rakyatnya, membela rakyat Indonesia ini, berarti ini perjuangan yang mulia dong. Tapi nggak bisa dilanjutkan. Kok ujung-ujung open donasi, bodoh. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Doktip, ya, Dr. Richard Lee, dan ada Miss Gossip, dan ada Dewi Persik, katanya labrak Doktip. Dok, jangan bikin huru hara katanya. Kronologi Richard Lee jadi tersangka dilaporkan Doktip ya. Namanya Doktip tuh mau apa nih? Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian baru masuk, jangan lupa nih bantu subscribe UKKV Reaction ya. Di sini akun kedua aku, yang pertama ada Oke Kevin ya. Di sana karena jadwalnya penuh guys, jadi ada beberapa info yang aku pindahkan ke sini ya. Jadi terkait Doktip ataupun yang lain-lain seperti Inara juga di akun kedua aku ini guys ya. Dan ada juga berita-berita yang lain juga yang lagi viral tentunya guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya dan kita reaksi bareng-bareng guys. Mau minta foto ya foto. Doktip ngomong yang benar, ngomong yang jujur. Saya ngomongkan sama Doktip, Dok, jangan bikin huru hara dok. Ya, saya ngomong kayak gitu lah sama Doktip. Bahaya dok, apalagi ini kan menyangkut dagangan orang. Aku bilang gitu nggak sama Doktip? Jujur dok. Kalau aku mendukung Doktip pasti aku akan bilang, aku akan dukung. Ada nggak saya kata-kata kayak gitu? Ya, jangan gitu dok. Saya seolah-olah diikut sertakan di sini dok. Dokter ngomong yang jujur. Ya, jadi seolah-olah di sini Dewi Persik baik di depan, nggak ada. Saya dari dulu kalau saya itu nggak suka sama orang, benci sama orang, saya langsung ngomong di depannya. Saya nggak suka ngomong di belakang. Orang yang kerja sama saya, siapapun atau yang kenal sama saya 23 tahun saya berkarir, mereka tahu sifat watak saya. Ya, saya akan baik sama semua orang. Siapapun itu, orang itu mau foto, orang itu mau kayak gimana, hayu. Tapi bukan berarti saya ikut-ikutan huru hara begini-begini. Jangan begitu dong. Terus tiba-tiba saya tahu ini perbuatan siapa. Ditaruhlah saya di TikTok. Makin diancam Miss Gossip. Apa semakin aja katanya Miss Gossip semakin membongkar, tapi kataku itu prank katanya gitu guys. Ini aku dapat dari Hermat Sugianto Marpaung ya. Semakin kubongkar sayang. Jadi semua yang dilakukan oleh dokter detektif itu endorse ya. Endorse, bekerja sama dengan brand. Kalau mau di approve baik, brandnya bayar sayang, bayar. Kalau mau di approve, kalau misalnya nggak bayar, ya nggak di approve sayang brandnya ya. Kalau nggak bayar, nggak di approve brandnya sayang. Oke? Ayo, yang mau langsung check out. Ya, yang mau langsung donasikan 1.000 rupiah buat melpkan dokter detektif. Nggak usah malu-malu sayang, nggak usah malu-malu ya. Pokoknya kalau ada brand yang bekerja sama dengan dokter detektif, kalian lihat di situ approve Doktip, nggak usah check out. Kalau ada brand yang di approve sama Doktip, nggak usah check out karena itu semuanya dibayar ya. Dibayar. Kok bisa Doktip mengapprove produk orang? Produknya sendiri aja bermasalah, bahkan mengandung bahan berbahaya. Itulah yang dikatakan
Gajah di seberang laut, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan ya, tapi nyamuk di seberang lautan kelihatan. Akan dokter menginfokan bahwa besok istri DRL akan diperiksa mengenai TPPU ya. Dokter ungkap kondisi DRL saat ini guys. Kira-kira info seperti apa, kita lihat, kita komentari ya. Mana? Jangan sebut tempatnya, jangan dok, jangan sebut tempatnya. Jangan sebut. Yolo playing victim, iya, gue bukan playing victim dong, playing football gue. Ya, football, gue macem-macem, playing hoki, gitu, iya, bukan playing victim doang gue, semuanya. Iya. Sampai kapan? Sampai lusa, Dok? Sampai lusa aja, betul. Coba deh. DRL gimana? DRL lagi semedi, dia di dalam lagi heboh, dia ada fotonya beredar ya. Aku lebih suka Doktif. Kau nikahin lah Doktif biar serius. Aku pun juga, aku live nggak bukan buat disukai orang, aku mengungkap fakta. Iya betul. Enggak, Dokter parah banget. Pas mau diajak ketemu mak, lu tau, langsung nguap lu dia. Oh iya, bener. Gosong gimana, Dok? Kenapa? Biarkan. Langsung nguap katanya, Doktif. Dugong apa yang mancung? Bukannya gitu kali. Coba, bentar ya. Kok aku suka banget lihat Kak Yolo ini. Masa sih, Budi? Si Dugong makin menggila ya, bukan menggila lagi dia kenapa sih sama Nepos tantrum? Udah si Nepos dipanggil mangkir mulu. ART Rose juga mangkir mulu. Kenapa sih? Mereka ini manusia pada saat dipanggil semua pada Doktif, makasih selalu jadi orang baik sama-sama gitu, Dok. Makasih, sama-sama. Sama-sama. Terus itu besok ini ya, udah denger belum buat berita besok? Apa tuh, Dok? bisa kayak begitu berdua. Kompak banget berdua ya, lucu. Apa tuh? Besok si istrinya tersangka daerah pemeriksaan untuk TPPU ya. Apa pasal 55? Apa sih? Kenapa sih? Serius, Dok? Oh iya. Oh Tuhan, serius. Suami istri jadinya. Tuhan. Mereka ini lucu ya berdua ini. Deh, ya. Waduh. Kalau nggak percaya tongkrongin aja tuh, nanti dia datang, DRE datang besok. Enggak, Karena kalau udah aku jelas nongkrongin banget takut itu. tidak Pasal 55-nya pun ikut serta menjual produk yang berbahaya itu udah jelas banget. Buktinya semua sudah dipegang penyidik. Aja seolah-olah kayak tampangnya itu polos gitu ya. Lembut gitu ya, padahal sebenarnya sama, mereka berdua ini sindikat. Kalau dikatakan sindikat, jadi sindikat sebenarnya ini. Kenapa mukanya begitu? Suami istri ya. Kenapa sih mukanya begitu sama? Iya, ini suami istri, rekeningnya dipakai sebagai pencucian uang. Udah ya, dugaannya begitu. Pencucian uang guys. Wah, kenapa sih kalian berdua? Aku baru tahu loh, Dokter, sumpah. Kak Elsie, makasih sayangku. Allah. Kenapa? Kau udah bikin enggak? VT? Kau udah bikin VT belum, Dokter? Kenapa? Udah bikin VT? Belum. Akan Udah berita udah berita biar buat Gale sama Teh Yolo aja saling telepon-teleponan tuh, ditungguin. Besok mau nggak ini apa namanya? Ngajakin si DRE ngopi-ngopi gitu. Hari ini kan dia ngejenguk tuh. Hari ini dia ngejenguk, iya kan? Hari ini si DRE ngejenguk suaminya. Ntar ceritain dulu Hari ini DRE kan ngejenguk suaminya, plus mendapatkan wejangan untuk pemeriksaan besok karena jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Karena Teh kemarin itu pada saat si Suneo masuk tanggal 6 malam jam 11 itu DRE itu menandatangani surat kayak jaminan penahanan gitu ya.
ya kan? Kenapa? Karena si Sunio ini tidak mau menandatangani surat BAP atau surat penahanan. Jadi dia tidak kooperatif lah intinya. Jadi dia nggak kooperatif, terus si Sunio ini nggak mau tanda tangan, terus istrinya tanda tangan. Nah pada saat istrinya selesai tanda tangan, itu katanya penyidik si istrinya ini dimaki-maki. Waduh tuh guys ya, itu terkait infonya ya dari Doktif ya, membongkar info bahwasanya istri DRL diperiksa mengenai TPPU ya. Nah mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa gitu guys ya. Waduh, apakah nanti istrinya DRL juga akan terlibat gitu dan masuk penjero? Ya mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya, reaction kalian, komentar kalian gitu ya. Sekian dulu infonya untuk hari ini. Jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin Reaction, dan aku juga ada channel kedua pertama yaitu Oke Kevin. Yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.